warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi menegur dan memarahi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo karena sampai saat ini untuk seragam dan sepatu para prajurit TNI Polri itu, kata Presiden, masih menggunakan produk-produk impor. Padahal perusahaan Indonesia itu sudah bisa memproduksinya, bahkan eh, banyak juga yang sudah mengekspornya untuk dipakai oleh seragam tentara-tentara di negara-negara lain. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengaku sangat kesal karena dia dibisiki oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan bahwa sejak Pak Luhut itu menjadi prajurit sampai menjadi jenderal TNI dan kini menjadi menteri, untuk makanan prajurit TNI itu penyedia jasanya itu atau produsennya itu hanya satu produsen. Saya sudah mengingatkan kita semuanya berkali-kali, APBN itu uangnya, penerimaan APBN, pendapatan di APBN itu didapatkan dari pajak dari rakyat. Dividen yang kita miliki di BUMN. Royalti dari tambang-tambang yang ada. Penerimaan bukan pajak yang juga kita dapatkan. Dikumpulkan dengan sangat sulit. Tidak mudah. Sehingga terkumpul pendapatan negara itu. Kemudian kita belikan produk impor. Kemudian kita belikan produk buatan luar negeri. Benar. 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 Inilah yang selalu saya ingatkan. Saya awal-awal itu saya kaget, saya buka. Banyak sekali pembelian produk-produk impor kita. Padahal sumbernya pembelian itu uang APBN. Inilah yang ingin kita luruskan. Dan kita tahu kebijakan pembelian produk dalam negeri ini tidak hanya di negara kita. Kita sudah memulai tahun 2022. Tahun 2023 coba dilihat, Amerika juga melakukan hal yang sama. Coba dicari dan dibaca. Amerika mengumumkan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja-belanja pemerintah. Kita sudah 2022. Tapi ke depan saya kira kuncinya adalah kedisiplinan implementasi, kedisiplinan dalam merealisasikan dari apa yang sudah bolak-balik kita melakukan pertemuan. Ini seingat saya sudah berbicara mengenai produk dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri ini yang keempat. Saya hadir terus. Kenapa saya hadir? Karena saya melihat ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Saya senang tadi di depan Pak Kepala LKPP, Pak Indi, menyampaikan pada saya. Saya ingat, saya masuk dulu hanya 50.000 produk yang masuk ke e-katalog. Tadi pagi ketemu, Pak Indi sudah berapa sekarang masuk produk-produk dalam negeri kita? Berapa Pak? 3,4 juta produk kita yang sudah masuk ke e-katalog. Dari 50.000 meloncat ke 3,4 dalam waktu yang sangat singkat. Setahun lebih sedikit. Saya hanya titip, kalau sudah masuk barang-barang produk-produk dalam negeri kita ke e-katalog,
jangan dibiarkan, hanya masuk saja, tapi dibeli. Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota, kabupaten, semuanya. Tengok itu e-katalog, beli. Percuma kita mengkoleks untuk dimasukkan ke e-katalog, hanya ditonton, tidak dibeli untuk apa. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinvest, Pak Menteri Perindustrian, targetnya 95%. 95% dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk-produk dalam negeri. Kalau ini bisa kita lakukan, industri dalam negeri, industri UMKM kita, semuanya akan hidup dan berkembang. Nggak usah jauh-jauh cari investor, kalau ini bisa berjalan. Investor itu bagus juga sebagai bonus, tapi di dalam negeri kita sendiri, dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik, kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri juga bisa kita gunakan. Jangan sampai ini saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini bisa bikin, ekspor ke semua negara, kita malah beli dari luar. Sepatu, senjata, kita bisa bikin loh. Kalau yang canggih-canggih silahkan. Yang mau beli pesawat tempur karena kita memang belum bisa. Tapi kalau senjata, peluru, kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar? Makanan prajurit. Saya dapat cerita dibisiki Pak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Pak Presiden, saya sejak jadi tentara sampai pensiun dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama. Mestinya semakin banyak penyedia itu akan semakin baik, karena harganya pasti akan kompetitif. Nanti akan saya cek. Benar enggak? Kemudian juga penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Zamannya sudah zaman digital seperti ini. Mestinya ini semuanya bisa menggunakan. Kalau kita bisa menggunakan itu betul-betul kita bisa mandiri, hati-hati. Kita ingat
sanksi dari Amerika Serikat ke Rusia, Visa dan Mastercard menjadi masalah. Sehingga kalau kita bisa memakai platform kita sendiri dan itu menyebar semuanya menggunakan, dimulai dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, kita akan lebih tenang. Dan jangan sampai, yang kedua yang saya sampaikan, jangan sampai saya dengar ini ada hanya diganti kulitnya, dalamnya tetap barang impor, repackaging, pikir saya nggak tahu. Ini hati-hati. Saya perintahkan ini pada Polri untuk dicek betul. Kalau ada seperti ini, udah mau bohong-bohongan terus kita. Yang nanti akhirnya kalau sudah tadi jelas ada yang juara satu, juara satu, juara satu, juara satu, itu akan kita hubungkan, saya sudah perintah ke Menpan RB, untuk yang namanya tukin. Ini kalau sudah masuk ke tukin, pasti akan, semuanya akan semangat. Akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian, lembaga, kabupaten, kota, dan provinsi. Udah, sekarang kita enak. Dulu kita ingat, yang namanya urusan aspal saja, 80% kita impor. Coba, kita punya Buton. Saya datang ke Buton. Saya perintah langsung ke Pak Menteri PUPR. Pak, enggak bisa seperti ini. Kita bikin jalan, deposit aspal kita di Buton gede banget, malah kita impor. Jadi kalau Pak Menteri PU sekarang juara, benar sudah betul. Begitu saya perintah Pak, semua produksi Buton kita beli lewat e-katalog. Ya gini loh. Ya sudah betul, penilainya betul. Juara satu udah. Betul. Jadi saya harapkan nanti akan kita cek lagi agar semuanya menjadi optimal. Dan kalau tukinya tadi sudah, mestinya harus ada sanksinya juga. Nah, pokoknya kalau yang masih beli, baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten, kota, kementerian, lembaga, masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN, APBD, BUMN, ya udah, sanksinya. Tolong dirumuskan Pak Menko. Biar semuanya kita bekerja dengan sebuah reward and punishment, semuanya. Sangat menyedihkan ya kalau memang benar seperti yang disampaikan oleh Presiden tadi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa memang ada beberapa produsen tekstil di Indonesia itu yang sudah melayani melayani pesanan dari seragam-seragam tentara dan negara-negara lain. Jadi mereka bisa mengekspor. Jadi kalau kemudian ternyata mereka tidak bisa
masuk untuk suplai prajurit TNI sendiri karena ada permainan di dalam misalnya begitu. Ini kan jadi catatan buruk. Begitu juga soal soal makanan ya. Kalau tadi disebutkan bahwa sejak Pak Jenderal, tadi nyebutnya begitu ya, Pak Jokowi sejak Jenderal Luhut Panjaitan itu prajurit, itu sampai sekarang ini itu penyedianya satu produsen. Ini artinya satu orang ada monopoli. Ini kan Pak Luhut ini lulusan Akmil tahun 70. Jadi artinya kalau dia prajurit semasa beliau masih menjadi Akmil, dia sebelum tahun 70. Kalau sampai sekarang tahun 2023 sudah lebih dari 50 tahun. Kalau sejak lulusnya Pak, itu kalau lulus kan sudah perwira ya Pak Luhut gitu, Letnan 2, itu saja sekarang sudah 53 tahun. Jadi ini ada yang memonopoli sampai puluhan tahun untuk suplai makanan prajurit TNI. Ini luar biasa sekali ya. Nah, menanggapi kekesalan dan kemarahan Presiden Jokowi, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyatakan bahwa sampai saat ini Polri itu sudah untuk penggunaan komponen dalam negerinya itu sudah mencapai 80%. Bahkan untuk kementerian dan lembaga negara, Polri, kata Irjen Pol Dedi Prasetyo, itu menduduki peringkat kedua dalam penggunaan komponen produksi dalam negeri. Nah, ini mana yang benar nih ya? Saya kira terlalu berani kalau polisi ini berani membantah presiden dengan fakta yang tidak benar ya. Karena ini kan tadi nggak main-main juga kalau soal Pak Jokowi menyebut dapat bisikan dari Pak Luhut. Jadi ini mana yang benar? Ini laporan bisikan yang salah itu juga dampaknya buruk. Laporan ABS asal Bapak senang juga sama buruknya. Jadi saya kira tentu saja ini penting diverifikasi, dicek lebih lanjut seperti tadi kata Pak Jokowi karena memang menjadikan sekali situasi di kita itu ribut-ribut teriak soal peningkatan komponen dalam negeri, ribut-ribut kita APBN kita itu semakin berat, tapi ternyata lembaga-lembaga pemerintahan masih lebih senang menggunakan produk-produk impor. Karena kita tahu lah kalau namanya produk impor ini tentu saja ya ada semacam fee-nya gitu yang jumlahnya cukup besar. Itu yang menjelaskan kenapa negara ini dan beberapa kementerian paling senang kalau diminta mengimpor segala sesuatunya dari luar. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.